adalah seorang dengan ambisi tinggi dan penuh percaya diri. Setiap kebahagiaan dan kesuksesanku di dunia ini adalah hasil dari usahaku. Aku begitu mencintai dunia ini. Aku yakin semua yang kudapatkan ini adalah karenaku. Semua yang aku dapatkan ini karena kemampuanku, bukan karena hal lain. Aku bangga akan hal itu. Namun, apakah kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya? Apakah ini adalah kebahagiaan sejati yang aku cari? Apakah semua ini akan selalu menolongku di setiap kehidupanku? Apakah semua yang aku banggakan ini akan menolongku ketika aku terjatuh? Nyatanya tidak. Nyatanya Tuhan yang aku cari ketika aku terjatuh. Nyatanya hanya Tuhan yang menolongku meski aku tak jarang melupakannya. Mengapa baru aku sadari bahwa nyatanya kebahagiaan sejatiku adalah dari Dia yang merelakan hidupnya untuk menebus dosaku. Hingga akhirnya aku lahir baru. Hingga akhirnya aku menjadi diriku yang baru dengan kebahagiaan sejatiku.
Dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur tetapi ragu. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan," ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat berdiri dan menyanyikan kidung jemaat 184 bait pertama dan kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa-Nya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Amin. Silakan duduk. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematiannya terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikianlah juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia.
di dalam kitab Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah. Manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Waktu hening untuk berdoa pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalamat secara nasmati dan mengucapkan Yesus bangkit, memberikan pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam watak gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan pada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Dan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama. Dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalannya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalannya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan dosa-dosa kami telah diampuni, dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Ibu Warsinah yang terkasih, saya persilahkan untuk berdiri. Agar jelas bahwa saudara menerima penyamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, maka jawablah dengan ya dengan sepenuh hati, mangke. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab saudara Ibu Warsinah? Bapak Ibu yang akan membaptiskan anak-anaknya, saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu Angga Febriadi, Bapak Ibu Joko Subagio, Bapak Ibu Ade Christian Tarto. Supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara juga dikarunia keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percayanya, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, jawablah nanti dengan ya dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga akan dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak-anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Angga Febriadi? Jawab Bapak Ibu Joko Subagio? Jawab Bapak Ibu Ade Christian Tarto? Kita memuji nama Tuhan. KJ 402, 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam
malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Yang terkasih Ibu Warsina, saudara saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing saudara serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Sergio Filemon Sikuya. Yang terkasih Sergio Filemon Sikuya, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jonas Levi Tridianto. Yang terkasih Jonas Levi Tridianto, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kristania Kinanti. Yang terkasih Kristania Kinanti, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di perayaan dan puncak iman kami, yakni kebangkitan-Mu ada warga dewasa yang atas tuntunan Roh Kudus menyatakan imannya dan dalam meterai kasih-Mu. Dan juga orang tua yang dengan keteguhannya di masa pandemi ini menyerahkan anak mereka dalam perjanjian-Mu, sekaligus juga tanggung jawab bagi kami untuk pengasuhnya, supaya kelak dewasa menyatakan pula imannya padamu Kristus. Kiranya kami juga mampu bangkit dari segala hal dan keadaan saat ini untuk membangun esok jauh lebih baik.
Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan leksionari di Paskah subuh kali ini, kita akan mendengar sabda Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu kemana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria Magdalena dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kanan dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu kemana ia diletakkan. Sudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan baik dan indah, juga mengubah pandangan kita pun juga tidak mudah. Jadi menerima kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan dan juga mengubah pandangan kita, kedua-duanya tidak mudah. Semua orang, setiap manusia mempunyai harapan yang baik, yang indah. Begitu pula para murid yang mengharapkan Yesus memulihkan keadaan pada saat itu. Demikian pula kita punya harapan pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita, pada sahabat kita, pada tetangga kita, pada keadaan yang terjadi pada saat ini, pada gereja kita, pada sekolah kita, dan pada apapun. Tapi apa jadinya bila kenyataan yang kita jumpai berbeda dengan apa yang kita harapkan? Suami yang kerap menyakiti perasaan, istri yang sudah tidak mencintai lagi, anak-anak yang mulai nakal karena tidak lagi di sekolah dan tidak lagi berada di sekolah, dan gereja yang sudah tidak peduli dengan jemaatnya. Kita juga susah mengubah pandangan. Jadi apa yang menjadi sudut pandang kita, Bapak Ibu, seringkali susah untuk diubah, diperbaharui atau direvisi. Berulang kali Yesus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan tidak ada satupun dari murid-muridnya yang memahami itu. Bahkan dalam Injil Matius ada episode tertentu yang menyatakan tentang bagaimana ia akan mati.
Tetapi sampai dengan kebangkitannya, bahkan perlu berulang kali Yesus menampakkan diri, mereka pun juga tidak dapat mengubah pandangan mereka. Sama seperti ibadah online yang terjadi pada saat-saat ini di beberapa gereja, juga tidak mudah untuk diterima. Banyak penolakan, ketidaksetujuan, bahkan protes. Bahkan ada beberapa yang beribadah dan memilih beribadah di gereja yang sudah beribadah secara tatap muka. Marilah kita menjadi manusia Paskah, yaitu yang pertama. Kadang kenyataan tidak sesuai harapan, tetapi kita perlu optimis. Artinya bahwa itu bukan akhir segalanya, termasuk pandemi pada saat ini. Masih ada sapaan Maria dari Yesus. Sapaan yang pertama kali sejak ia bangkit, yang membuat Maria yakin masih ada hal yang lebih baik dari kenyataan pahit, buruk, sakit dengan kematian Yesus. Jadi kita perlu menjadi Maria yang tetap menunggu dengan setia walaupun yang lain sudah pulang, dan tetap optimis dia dapat menemukan jenazah Yesus. Dan sapaan Yesus Maria mengubah dan membangkitkan hidupnya di tengah-tengah kepahitan. Bapak Ibu, Maria Magdalena adalah perempuan yang dianggap sampah masyarakat, yang berulang kali dirasuki oleh roh jahat, dan tidak ada orang yang mau mendekat kepadanya. Dan dia mengalami hal itu, siksaan, dibully, dan pembunuhan karakter itu juga dilakukan Maria. Bahkan sampai saat ini ada yang menganggap bahwa Maria Magdalena adalah kekasih Yesus. Di buku-buku tertentu menyatakan hal seperti itu. Jadi demikian pembuliannya dan pembunuhan karakter kepada Maria sampai detik ini masih terjadi. Tetapi Maria Magdalena tetap bisa bangkit dari keadaan keterpurukan dan keadaan yang membuli dirinya. Yang kedua, kita kadang terlalu lama dan nyaman dengan cara kita memandang. Katakanlah Bapak Ibu, kalau duduk di sebuah tempat pertemuan, ada yang memilih dekat tembok, ada yang memilih dekat tiang, ada yang memilih dekat jendela, ada yang memilih dekat pintu, bahkan ada yang memilih di teras atau di luar. Mencari tempat nyaman, mencari tempat yang menyenangkan. Seperti katakanlah ketika kita ke pantai berwisata, yang paling sering kita lakukan adalah melihat lautan dari daratan. Jadi kita duduk di tepi pantai dan melihat ombak yang begitu luar biasa. Tetapi sekarang cobalah berpindah, beranjak dari rasa nyaman, menikmati keindahan pantai, menikmati hawa segar di pantai, untuk melihat daratan dari lautan. Artinya ada kemauan, susah payah, niat dan kecemasan, serta ketakutan untuk naik perahu dan diombang-ambingkan ombak yang bisa menenggelamkan kapal bersama kita. Jadi seringkali kita sudah merasa ini yang benar, ini yang paling nyaman dari sudut pandang saya, melihat lautan. Tetapi cobalah kita bangkit lalu naiklah perahu dan lihatlah daratan dari lautan. Bukan pengunjung atau penikmat wisata, tetapi melihat dari cara nelayan menghadapi kehidupan. Artinya kita mau merendahkan diri, memahami, beranjak dari cara kita melihat tentang sesuatu, tentang orang lain, tentang ibadah dari sudut multimedia, dari sudut majelis, dari sudut anak-anak, dari sudut orang tua. Jadi ketika kita nyaman dengan cara pikir kita, berpindahlah menjadi anak-anak. Pahami. Mereka suka K-pop, mereka suka Blackpink, mereka suka Sojun, Park Jimin. Kita tidak mau tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi dari drama Korea. Kita masa bodoh, BTS dan sebagainya. Dan itulah
kita gagal untuk memahami anak zaman sekarang karena kita tidak mau beranjak melihat dari cara anak-anak melihat orang tua. Demikian pula ibadah, lihatlah dari cara mulmet, lihatlah dari cara majelis, lihatlah dari cara jemaat, dan lihatlah juga dari cara orang tua. Selamat mencoba beranjak dari kenyamanan dan sudut pandang kita, dan optimis dalam menghadapi apapun yang terjadi, menjadi manusia Paskah. Amin. Masuk pada saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita memasuki persembahan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dari Lukas 21 ayat yang ketiga sampai keempat. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan penuh kasih dan sukacita. Dengan pujian Kidung Jemaat 355 baik ke-1 dan ke-2. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu dirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa bersama-sama
kami antarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pengharapan yang Engkau berikan melalui kebangkitan-Mu, sehingga kami dikuatkan melalui pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Kiranya kami tetap memiliki harapan bahwa hari esok lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di atas dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita masuk pada pengutusan. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan Kidung Jemaat 369A, bait pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin.
Yesus ku berjanji, bait yang kedua.